Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, siswa-siswi saya yang soleh dan solehah. Kali ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran tentang interaksi sosial. Oke, kita mulai ya. Interaksi sosial. Tujuan pembelajaran: menjelaskan pengertian interaksi sosial. Yang kedua, menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial. Yang ketiga, menjelaskan bentuk interaksi sosial yang asosiatif. Dan yang terakhir, menjelaskan bentuk interaksi sosial yang disosiatif. Sebelum kita masuk ke pembahasan pengertian dan syarat interaksi sosial, saya ingin memberikan sebuah wacana tentang interaksi sosial bahwa salah satu ciri manusia adalah selalu hidup bersama manusia lainnya. Kehidupan manusia sejak lahir di dunia sampai akhir hayat di kandung badan terlibat di dalam interaksi sosial. Pada saat masih bayi, terlibat interaksi terutama dengan ibu atau pengasuhnya. Setelah besar, terlibat interaksi dengan tetangga, teman-teman sepermainan, dan teman-teman sekolah. Setelah dewasa, terlibat interaksi dengan teman-teman seprofesi dan seterusnya. Sangat sulit menemukan manusia yang menyendiri tanpa melakukan interaksi dengan manusia lain. Pada dasarnya, manusia selalu ingin berkumpul dengan manusia lain, selalu ingin bertemu, berbicara, atau ingin melakukan kegiatan-kegiatan lain dengan manusia. Melalui pergaulannya di masyarakat, manusia terbentuk sebagai makhluk sosial. Manusia disebut makhluk sosial karena ia memiliki gregarious, yaitu suatu naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Misalnya saja, nasi yang kita makan sehari-hari merupakan hasil kerja keras para petani. Rumah yang menjadi tempat tinggal kita merupakan hasil dari kerjasama para pekerja bangunan, atau mungkin tetangga kita yang sudah membantu untuk mendirikan rumah. Dengan demikian, manusia harus berinteraksi dengan sesama anggota masyarakat. Bertemunya seseorang dengan orang lain atau kelompok lainnya, kemudian mereka saling berbicara, bekerja sama, dan seterusnya untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan itu dapat dikatakan sebagai proses interaksi sosial. Sampai di sini, ada yang sudah mengerti tentang interaksi sosial? Oke, sekarang perhatikan gambar. Itu ada saya yang sedang mengajar di kelas menggunakan Infocus, media Infocus, untuk memberi materi kepada siswa-siswi saya. Oke, kita lanjut. Pengertian interaksi sosial adalah hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Sedangkan pada gambar yang sebelumnya, ini adalah hubungan interaksi antara hubungan timbal balik antara saya, individu, dengan kelompok. Oke. Jadi, interaksi sosial itu punya syarat. Tanpa syarat ini, mereka tidak akan terjadi interaksi. Apakah syaratnya? Yang pertama itu kontak sosial. Apa arti kontak sosial? Yaitu bersentuhan atau berhadapan secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, komunikasi. Apa itu komunikasi? Proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun melalui alat bantu agar orang lain memberi tanggapan atau memberi respon. Selanjutnya itu ada faktor pendorong interaksi sosial. Jadi selain ada pengertian, ada syarat, ada juga faktor pendorong interaksi sosial. Apa itu? Imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Mari kita jelaskan satu persatu pengertian dari faktor pendorongnya. Faktor imitasi merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya, seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur. Jadi, imitasi ini adalah tindakan meniru orang lain. Yang kedua, sugesti. Sugesti merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati seseorang. Contohnya, seorang pasien yang akan berobat ke seorang dokter. Pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan, salah satunya disebabkan adanya rasa sugesti pada dokter tersebut. Jadi, kalau misalnya nih, contohnya yang lebih ringan saya buat, kita nih datang berobat ke dokter. Sebenarnya bukan obatnya yang buat kita sembuh, tetapi motivasi atau
sugesti atau pengaruh yang diberikan oleh dokter kepada kita sehingga kita termotivasi untuk sembuh. Seperti itu ya, contoh sugesti. Selanjutnya, identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, seorang anak yang mengidolakan pemain bola, sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan. Identifikasi. Ini beda dengan imitasi. Imitasi hanya sekedar meniru hal-hal yang biasa saja, hal yang mendasar. Tapi kalau identifikasi, dia meniru secara keseluruhan. Misalnya nih, dia ngefans sama pemain bola ini punya rambutnya pirang, punya badannya ditato, punya telinganya ditindik. Karena dia sangat ngefans sama pemain bola ini, dia mengikuti semua gaya dan semua fashion dari idolanya. Itu disebut dengan identifikasi. Yang terakhir itu ada simpati. Simpati merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita orang lain. Contohnya, pada saat tetangga kita yang tertimpa musibah, maka kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha membantunya. Oke, sampai di sini. Paham? Kita lanjut ya. Setelah faktor pendorong, kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Jadi bentuk interaksi itu ada dua. Yang pertama proses asosiatif dan proses disosiatif. Proses asosiatif itu apa, Bu? Proses asosiatif itu adalah proses terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada kesatuan pandangan. Jadi dia mengarah kepada kesatuan asosiatif. Apa aja itu? Kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Kerjasama di sini dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Contohnya gotong royong. Sedangkan akomodasi apa? Akomodasi menunjuk pada usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan, yaitu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan. Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Contoh-contoh dari akomodasi itu bentuknya gimana, Bu? Ada bentuk koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemate, dan adjudikasi. Contoh nih ya, pemaksaan terhadap kaum yang lemah, penyelesaian PHK karyawan, penyelesaian yang bersengketa melalui pihak ketiga atau mediasi, toleransi kehidupan beragama, atau toleransi pengadilan dan sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk dari akomodasi. Yang ketiga, proses asosiatif adalah asimilasi. Asimilasi merupakan cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Proses asimilasi dapat dengan mudah terjadi melalui beberapa cara, antara lain dengan sikap toleransi, sikap saling menghargai orang lain dan kebudayaannya, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, serta perkawinan campuran. Contohnya adalah orang-orang dari Tiongkok yang tinggal di Indonesia. Warga Tiongkok yang sudah lama tinggal di Indonesia akhirnya bisa berbahasa Indonesia dengan sangat fasih. Namun, dialek yang mereka biasa pakai untuk berkomunikasi sudah tidak asing lagi karena sudah tercampur dengan bahasa Indonesia. Jadi, secara kesimpulannya asimilasi ini adalah dua budaya yang berbeda menjadi budaya yang baru, itu asimilasi. Oke. Yang kedua, proses disosiatif. Ada kompetisi atau persaingan. Pasti tahu lah ya kompetisi persaingan ini contohnya seperti sepak bola, itu termasuk persaingan ya. Oke, kontravensi. Kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu.
Kontravensi ini ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian atau keraguan terhadap kepribadian seseorang. Contohnya, OSIS di sekolahmu mempunyai suatu rencana, tetapi kelasmu kurang setuju terhadap rencana tersebut, sehingga berkembang rasa tidak suka atau benci namun masih disembunyikan. Contoh lainnya, kontravensi bisa dijumpai di dunia politik, di mana di mata masyarakat para politikus tampak akrab, namun terdapat sikap-sikap lain yang tersembunyi di antara mereka. Sikap tersebut dapat berubah menjadi kebencian, tetapi tidak sampai menjadi pertentangan atau pertikaian. Kalau bahasa gaulnya nih, kontravensi ini adalah perang dingin ya. Perang dingin. Kalau kita bahasa ngejek-ngejek itu diam-diam dalam gitu ya, guys. Terus yang ketiga itu pertentangan atau konflik. Pertentangan atau konflik adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Konflik terjadi jika dua pihak berusaha saling menggagalkan tujuan masing-masing. Pertentangan atau konflik disebabkan oleh antara lain perbedaan antara individu-individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Bentuk-bentuk pertentangan atau konflik yang terjadi di masyarakat seperti konflik pribadi, konflik sosial, konflik antar kelas-kelas sosial, konflik politik, dan konflik internasional. Akibat pertentangan atau konflik, harta benda hancur, kebahagiaan keluarga terampas, dan banyak nyawa terenggut secara paksa. Oke, materinya sampai di situ saja. Semoga anak siswa-siswa saya sekalian yang soleh dan soleha paham. Dan ini ada tugas dari saya. Sebelum masuk tugas, saya kasih wawasan dulu. Agar dapat berinteraksi, orang harus sekaligus memperhitungkan usia, jenis kelamin, ras, dan penampilan orang lain. Penampilan fisiknya, busananya, bentuk tubuhnya, pakaiannya, dan kata-katanya. Sumber Kamanto Sunarto 2004. Tugasnya adalah, yang pertama, kamu telah memahami pengertian interaksi sosial. Carilah contoh interaksi sosial yang terjadi di sekitar tempat tinggalmu, kemudian hasilnya serahkan kepada guru untuk dinilai. Yang kedua, kamu telah memahami bentuk-bentuk interaksi sosial. Berikan contoh bentuk interaksi sosial yang ada di daerah kamu. Oke? Selamat mengerjakan tugas dan tetap semangat. Walaupun kita belajarnya dari rumah, tapi tetap semangatnya sama dengan seperti yang di sekolah ya. Saya Sri Taku Ananda Esos, Guru IPS MTSN Sibolga. Sampai di sini dulu video pembelajaran tentang interaksi sosial dari saya. Semoga dapat bermanfaat buat seluruh siswa-siswi yang soleh dan soleh di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.